Salam planter kelapa sawit Indonesia, salam buat petani pemula. Jadi sahabat-sahabat petani kelapa sawit, pada kesempatan di pagi hari ini menjelang siang, ini kita habis perawatan yang bisa kelihatan di belakangnya. Buahnya mantap guys. Oh, buah. Ini cuma 3 pokok kelihatan oleh kamera ya. Jadi kita di sini akan mencoba menjawab pertanyaan atau komentar dari sahabat kita dari FB Pro ya. Yang mana di sini pertanyaannya ya sekilas tentang kelapa sawit buat sahabat-sahabat kita ini agar mengerti dalam menjawab pertanyaan dalam berkebun kelapa sawit tersebut. Jadi buat sahabat-sahabat petani jangan lupa subscribe, like dan share dan komen. Mudah-mudahan bermanfaat video ini dan bisa dilakukan di lapangan secara praktek bukan teori ya. Jadi langsung kita baca komentarnya. Gimana caranya mau mengatur cara perawatannya yang di video punya orang, yang otomatis lah yang di video hanya buah-buah. Jadi sahabat-sahabat petani kelapa sawit, abang ini berkomentar. Banyak di konten kreator itu orang yang banyak memvideokan buah-buah sawit yang banyak. Tapi mereka tidak uh, mengajarkan cara perawatan yang baik, cara pemupukan yang baik, agar sawit itu lebih bagus. Mereka tidak pernah mengajarkan itu melakukan praktek seperti itu. Mereka yang tahu cuman teori. Mereka posting setiap batang itu buah yang banyak. Jadi mereka memvideokan itu kan punya orang, mana akan tahu dia perawatannya seperti apa. Dia karena dia sering memvideokan buah-buah punya orang. Jadi di petani ini kesempatan ini maka di petani melakukan praktek ya. Langsung dilakukan bukan cuma memvideokan buah, tapi kita langsung praktek lapangan. Contoh seperti ini kita lakukan pemabatan udah bersih nih prakteknya langsung. Oke, buat abang ini mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita lanjut ke komentar yang kedua ya sahabat-sahabat petani. Jadi komentar yang kedua, Pak Adi, saya mohon solusi. Pemupukan sawit kami 2 kali dalam setahun menggunakan pupuk NPK dan sekali setahun menggunakan pupuk Dolomit. Tapi kenapa saya merasakan produksi buah tidak ada peningkatan? Padahal saya memakai pupuk yang berkualitas baik. Mohon pencerahannya. Oke, buat sahabat. Di sini adik petani bertanya, abang menggunakan pupuk NPK apa? Gitu. Yang kedua, abang menggunakan Dolomit. Itu. Sedangkan kalau adik petani itu menggunakan Kestrit. Di sini menggunakan Kestrit dalam setahun itu 2 kali. Sedangkan abang menggunakan Dolomit cuma setahun itu sekali. Jadi buat abang ini mungkin perawatan abang gimana cara perawatannya? Apakah abang itu menggunakan penyemprotan total? Apakah menggunakan secara manual seperti mesin potong rumput atau seperti ini yang ada di video adik petani ini? Jadi kondisi lahan abang itu seperti apa dan kondisi cuaca dan iklim abang itu seperti apa. Jadi setiap tempat, setiap daerah, setiap lokasi itu berbeda cara penanganan dalam perawatan dan pemupukan kelapa sawit. Itu penjelasannya bang. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga ya. Bukan pertanyaan, komentar yang ketiga. Bibit cabutan akan menjadi 50%. Akan jadi tenera 25%, dura dan 25% pesipera. Keyakinan nggak cukup, bos. Pakar perkebunan penjelasan di berbagai videonya tidak edukatif, hanya untuk menyenangkan hati yang awam. Oke, di sini saya tidak begitu, bos. Di sini kita mengasih semangat kepada petani pemula, karena mayoritas petani di sini mencari keuntungan, yaitu keuntungan mereka mencari buah yang lebih berat. Karena harga pemupukan itu sangatlah mahal dan harga perawatan itu cukup
lah mahal. Jadi buat petani-petani ini, adik petani ini tidak melarang mereka membeli bibit unggul. Tapi bagi mereka yang tidak mempunyai modal, boleh silakan menanam bibit cabutan atau bibit mariles daripada bibit gantongan. Begitu caranya, bos. Kita tidak boleh memaksa daripada lahan kita tidak berproduktif. Mendingan kita lakukan lahan kita itu seperti yang berproduktif agar bisa menghasilkan. Biarpun itu hasilnya tidak maksimal, yang penting kita dapat mencicipi hasil dari jerih upaya kita. Oke, bos, itulah penjelasannya, bos. Jadi selanjutnya, komentar yang ke berikutnya. Nggak usah di toko. Lah bang, malu kita soalnya buah kita berat. Bibit kita cuman cabutannya bang. Ah ini, abang ini berkomentar. Malu kita bang, soal berat itu karena bibit cabutan atau dura alias dura itu sangatlah berat bobot berat buahnya. Kenapa berat bobot buahnya itu lebih berat? Karena di situ cangkangnya lebih tebal daripada kulitnya. Sedangkan tenera kulitnya lebih tebal, cangkangnya lebih tipis. Maka disitulah sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya. Dari komentar yang berapa jumlah ini, dari komentar 4 komentar yang berikut ini, itu semuanya berpatokan kepada kita masing-masing, gimana cara kita menanggapi, gimana cara kita mengelola, dan gimana cara kita meningkatkan hasil produksi kita. Situasi dan kondisi dan keadaan itu sangatlah penting dalam kehidupan berkebun kelapa sawit. Oke, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Cukup sekian, salam Planter Indonesia.